Belum ada izin penlog berarti kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah tidak bisa dilaksanakan. Kami tidak bisa turun. Okay. Jadi setelah izin penlog baru kami turun dengan beberapa kegiatan yang nanti harus ketemu dengan ibu bapak sekalian. Mungkin di sosialisasi ini ada bapak ibu ketika nanti pada saat konsultasi publik atau identifikasi ternyata tidak kena. Karena nanti pada tahapan pelaksanaan ada yang namanya identifikasi dan inventarisasi bidang tanah yang terkena dampak. Pertama adalah karena ada hoax, ada berita yang tidak jelas gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan komponen untuk yang dinilai itu ada bidang tanah, ada tanaman, lalu ada bangunannya termasuk tempat usaha dan lain-lain. Nah, kira-kira setahun yang lalu ada pengadaan tanah di sekitar Prambanan. Ada berita bahwa tanaman itu tidak diganti rugi. Tapi pada saat appraisal turun, tiba-tiba tanaman yang tadi sekitar 400-an itu hanya tinggal di bawah 100, hanya 50. Kenapa? Karena tadi terkena percaya dengan kabar hoax bahwa tanaman tidak diganti rugi. Akhirnya apa? Ketika dinilai, meskipun di daftar pengumuman itu ada, di daftar nominatif ada, akhirnya tidak menjadi dinilai. Jadi mudah-mudahan ini tidak seperti yang itu, nggih. Sudah kami sampaikan wanti-wanti, seluruh bidang tanah akan dinilai dan di atasnya semua akan dihitung. Nggih. Nah, lalu tadi ada appraisal penilaian itu sifatnya final dan mengikat. Jadi data sepanjang itu nilainya betul, perkaliannya betul, berarti tidak ada musyawarah untuk akan adalah bentuk ganti kerugiannya. Bentuk ganti kerugian bisa banyak. Uang, biasanya ini masyarakat lebih senang kalau berupa uang karena akan bisa lebih mudah untuk memberikan atau membeli tanah lagi. Yang kedua bisa tanah pengganti, bisa relokasi, atau bentuk lainnya seperti saham itu kalau perusahaan seperti Pertamina, tapi karena ini yang punya gawe itu Kementerian PUPR, kita tidak bisa memberikan bentuk saham. Nah, ketika nanti musyawarah, Bapak Ibu menandatangani berita acara kesepakatan bentuk ganti rugi, baru kita akan ajukan untuk validasi. Validasi dalam artian berkas yang disampaikan dari Bapak Ibu dengan daftar nominatif itu sudah sesuai. Nah, di dalam undang-undang yang sekarang, UCK itu memberikan ruang kepada Bapak. Kalau yang di atas, misalnya luas tanah saya 500 meter persegi, kemudian sisa tanah saya 300, boleh diganti rugi enggak? Dengan catatan dimohon dan ada tim kajian. Gitu ya. Kemudian, nanti sebentar. Satu lagi, untuk kita kan bekerja nanti pada tahap pelaksanaan setelah penlog. Ketika penlog turun, itu sudah tidak diperkenankan lagi adanya peralihan hak. Kalau Bapak Ibu yang terkena dampak nanti adalah ahli waris, juga tidak boleh dibagi-bagi sesuai dengan acungannya. Kalau di kami, kalau di intern Bapak Ibu sekalian mau membagi musyawarah, boleh. Tapi di kami, yang menerima ganti rugi ahli waris adalah semua ahli waris, satu kesatuan. Tidak boleh ada yang ditinggal atau tidak boleh ada yang ditambahkan. Oke. Nanti Pak Lurah ini yang tanda tangan keterangan waris ini dengan Pak Camat, ya Pak. Jadi harus diketahui Pak Camat dan Pak Lurah. Mungkin dari saya itu, nanti kalau ada pertanyaan, diskusi, bisa kita sama-sama menjawab dari tim persiapan. Seandainya nanti ada yang tidak bisa dijawab, kami akan sampaikan berikutnya. Matur nuwun kejelasan. Dan mungkin kalau dijawab sekarang masih kesulitan, kami bisa kemana? Apakah ke kelurahan atau ke BPN atau ke Dispertaru? Ya, kita perlu kejelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan. Yang dari Tirto Adi, monggo ke depan.
adminnya satu aja nanti kalau bersama. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan Tirtoadi, Pak. Yang ingin kami tanyakan, satu, apakah peserta sosialisasi ini bisa mendapatkan materi atau bahan sosialisasi ini? Kalaupun iya, kami mendapatkan dari mana, oleh siapa? Yang kedua, untuk yang mempunyai usaha, apakah diharuskan memiliki surat keterangan usaha atau dan sebagainya? Yang ketiga, apakah IMB diperlukan untuk yang bangunan-bangunan? IMB, Pak. IMB ya. Terus yang keempat, ini soalnya titipan-titipan pertanyaan, Pak. Yang keempat, kami sebagian ini Tirtoadi ini kami sudah sebenarnya tinggal saknil bayaran gitu, tapi kecak kan memang belum nol. Artinya begini, Pak, kami sudah mengumpulkan surat-surat itu sudah dari 3 tahun yang lalu, Pak. Sosialisasi ini juga sudah kami lakukan di Tirtoadi, juga sudah ibaratnya sudah lama banget. Yang ingin saya tanyakan, kok saya besok tanggal 9 itu juga dipanggil di Kelurahan Tirtoadi untuk penetapan harga. Terus tiba-tiba kok saya dipanggil lagi juga ke sini. Ini kan apa arti bayarin double ya orang apa, saya senang-senang aja gitu loh, Pak, maksud saya. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya, apakah saya juga harus nyari surat-suratnya lagi, Pak? Jadi karena ahli waris kami kan tidak semuanya ada di sini, Pak. Itu otomatis sangat merepotkan. Karena persyaratan kami yang dulu di Tirtoadi sudah kami selesaikan. Kalau saya dipanggil lagi ke sini otomatis kan, wah ini sesuatu tidak tekan Semarang meneh, tekan ngendi-ngendi meneh gitu loh, Pak. Pertanyaan saya seperti itu. Ya, pertanyaan saya seperti itu, Pak. Untuk surat-suratnya bagaimana yang sudah kami serahkan di Tirtoadi. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga yang berkepentingan, Pak.